Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, video kali ini kita akan membahas doa. Saudara, doa ada bermacam-macam. Orang bilang ucapan itu adalah doa. Di dalam sholat pun itu juga doa. Ketika kita membaca surat-surat, itu juga doa. Doa kita bahas ini adalah dua macam, yaitu doa yang kita umum ketahui setelah sholat berdoa, kemudian doa dalam perbuatan. Apakah itu doa juga? Doa. Coba kita perbandingkan. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita berdoa? Yang jelas karena kita ingin sesuatu atau menginginkan sesuatu. Kemudian kenapa kita berbuat atau melakukan sesuatu? Jawabannya karena kita juga menginginkan atau ingin sesuatu. Sama-sama menginginkan sesuatu. Kalau guru saya mengatakan bahwa hakikat doa adalah perbuatan. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya, kalau cuma kita di rumah berdoa, mengangkat tangan, kemudian mengharap sesuatu, tanpa bertindak, itu mustahil. Sangat mustahil. Tetapi, tanpa mengangkat tangan, tanpa berdoa seperti biasa, kita berbuat bertindak, itu sangat 99% pasti. Sekali lagi, berbuat atau berusaha bekerja tanpa berdoa, tanpa mengangkat kedua tangan, kita mengharap 99% itu pasti. Itulah sebabnya guru saya bilang perbuatan itu adalah hakikat doa. Kenapa ini perlu saya bahas? Saudara, perhatikan. Banyak sekali orang-orang merasa tidak terkabulkan doanya sampai bertahun-tahun. Sampai dia bilang, kata Allah itu, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan permintaan. Doa dalam perbuatan inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan permintaan. Itu nyata, pasti dikabulkan. Nanti kita bahas. Yang kita bahas dulu doa biasa. Kenapa doa itu Allah tidak dijabah atau lambat mengabulkannya? Karena kita sendiri yang membelokkan doa kita itu. Sekali lagi, kita sendiri yang membelokkan doa kita itu. Contohnya, perhatikan saudara, setelah kita selesai sholat, lalu mengangkat kedua tangan, berdoa, memohon kepada Allah apa yang kita inginkan. Misalnya, ya Allah, berikan saya keselamatan, kebaikan di dunia dan akhirat, dan jauhkan saya dari api neraka. Ya Allah, lindungi saya dari bisikan setan, kejahatan setan yang terkutuk. Doa ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tetapi kita plesetkan ke tempat lain. Kita menginginkan yang lain. Misalnya habis berdoa minta keselamatan, kebaikan dunia akhirat, minta dijauhkan dari api neraka, minta dari
dijauhkan dari kejahatan setan. Setelah selesai berdoa, pergi keluar rumah, malah cari teman ngobrol. Jadi ngobrolin, ngomongin orang, mencari kesalahan orang, ngadu domba orang, menghasut, memfitnah. Bahkan ada kadang-kadang keluar, ribut, berkelahi, sampai mukul orang. Coba, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menjauhkan kita dari api neraka, sedangkan kita sendiri yang melemparkan diri kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan, keselamatan, kita sendiri menjerumuskan diri kita ke dalam kehinaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari kejahatan setan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari kejahatan setan, karena kita sendiri menjadi setan. Na'udzubillah. Dimanapun Anda berada, semoga selalu berbahagia, tak kurang satu apapun. Amin ya Allah. Kita bahas doa yang kedua. Apa itu doa yang kedua? Itulah yang saya bilang adalah perbuatan yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku akan mengabulkan permintaan. Itu nyata. Apa saja yang kita inginkan, Allah mengabulkan. Mau yang baik, mau yang buruk, apa saja, tidak ada Allah yang ditolak. Ini doa dalam perbuatan. Misalnya mau merampok, oke, silahkan dikasih. Memukul orang, sebaliknya mau selamat, mau kebaikan, semua dikasih tanpa pandang bulu. Apa saja yang kita inginkan dikasih semua. Ud'uni astajib lakum, inilah yang dimaksud. Tapi semua itu ada semua pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan saudara sudah paham apa itu doa yang mau dikabulkan. Yang ingin juga saya sampaikan, saudara, jika berdoa tidak usah terlalu panjang lebar, gak usahlah. Yang penting-penting aja berdoanya. Yang penting kita jalan kita lurus, insya Allah selamat. Berdoa penting, tapi tidak usah terlalu panjang, karena terlalu panjang doa berbahaya juga. Karena doa pun juga kita dijaga, bukan cuma kita berdoa udah lepas, dijaga supaya dikabulkan. Kalau kita nggak menjaga, tidak bakalan dikabulkan. Kenapa? Terkadang kita habis berdoa, tapi kita sendiri mempelintirkan doa kita. Seperti tadi, minta keselamatan, tapi kerjaan merampok, mencuri, mencopet. Bagaimana? Doa itu saudara harus dijaga supaya dikabulkan. Semakin panjang kita doa, semakin banyak pertanggungjawaban. Mungkin kalau orang mengerti doa itu, bisa dia menjaga. Orang mengerti pun tidak bisa menjaga. Tapi orang tidak mengerti doa itu, panjang doa, tapi dia sendiri yang melanggar. Minta keselamatan, kerjanya mencaci, memfitnah. Bagaimana mau selamat? Bukan Allah tidak ingin mengabulkan, dikabulkan. Coba, apa yang kamu inginkan? Coba, dalam bentuk doa perbuatan. Karena inilah hakikat doa, dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Apa saja kita inginkan, insya Allah kabulkan. Kemudian yang saya
juga sampaikan kepada saudara sebagai umat muslim, perluas silaturahmi kita, karena itu yang akan membuka pintu hidayah. Semakin banyak kita silaturahmi, semakin banyak pintu hidayah akan terbuka. Perlu kita ketahui, saudara, kita ini butuh yang lain. Butuh yang lain. Coba bayangkan, kalau kita cuma hidup sendiri, apa yang terjadi? Kita tidak berarti apa-apa. Kemudian, jangan bersangka, jauhi namanya bersangka, karena sangat jauh dari hidayah. Banyak sekali orang pintar, tapi tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menjaga apa itu bersangka. Jauhi, saudara, karena setiap persangka itu ada Allah di dalamnya. Allah berkata, janganlah engkau berburuk-sangka kepada semua makhluk-makhluk, karena setiap persangka itu aku ada di dalamnya. Subhanallah. Coba, saudara, jauhi namanya persangka buruk. Kita harus selalu berpersangka baik. Demikian, saudara, video kali ini, dan video akan datang kita jumpa lagi dengan bahasan yang sangat dahsyat. Ikuti terus saya di channel ini, karena di channel ini tidak ada rahasia di antara kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.